Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji kita panjatkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Selawat serta salam tak lupa kita panjatkan juga untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ciri-ciri rumah yang tidak didatangi malaikat, hilangnya rahmat dan berkah. Rumah adalah tempat bernaung manusia dari panasnya matahari dan dinginnya hujan. Oleh sebab itu, banyak manusia yang mengharapkan rumahnya senantiasa mendapat rahmat dan karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagai seorang muslim sangat penting untuk menjaga rumahnya tetap bersih dan suci agar disenangi malaikat. Rumah yang dimasuki malaikat akan didoakan kebaikan dan dimohon ampunan dosa-dosa penghuninya. Namun, tidak semua rumah akan disambangi oleh malaikat. Ada rumah-rumah tertentu yang dijauhi. Lantas bagaimanakah ciri-ciri rumah yang tidak didatangi malaikat? Mengutip dari buku karya Syekh Isham bin Muhammad Asy-Syarif yang berjudul Berbagai Penyimpangan Dalam Rumah Kita, ada 3 ciri-ciri rumah yang tidak didatangi malaikat. Ciri-cirinya sebagai berikut. 1. Rumah yang terdapat lukisan dan patung. Rumah yang terdapat lukisan dan patung menyerupai manusia adalah ciri rumah yang tidak didatangi malaikat. Para ulama masih berbeda pendapat dalam hal ini. Ada yang melarang dan sebagian lagi membolehkan. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan Abu Talahra, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, artinya, malaikat tidak akan masuk ke rumah yang terdapat anjing dan lukisan. Mahmud Asy-Syafrawi berpendapat gambar yang dimaksud merupakan gambar makhluk yang bernyawa seperti manusia dan binatang, baik yang dibuat berupa lukisan maupun dengan fotografi. Adapun pohon dan bebatuan atau benda lainnya yang tidak bernyawa tidak termasuk yang dilarang. Adapun gambar yang berupa stempel atau lukisan pada kain, Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani menguatkan pendapat yang menyatakan apabila gambar tersebut utuh dan jelas bentuknya maka haram. Namun, jika gambar tersebut dipotong kepalanya atau terpisah-pisah bagian tubuhnya, maka diperbolehkan. Imam Nawawi menjelaskan tentang hal ini lebih lanjut. Ulama berkata, faktor penyebab terhalangnya mereka, para malaikat untuk masuk ke rumah yang di dalamnya terdapat gambar adalah karena membuat dan menyimpan gambar merupakan perbuatan maksiat, perbuatan keji, dan menandingi ciptaan Allah, serta di antara gambar itu ada yang diibadahi selain ibadah kepada Allah. Perkara hal tersebut juga telah dijelaskan jalan keluarnya dalam riwayat berikut. Jika engkau harus menggambar atau membuat patung, maka buatlah gambar pohon dan apa-apa yang tidak mempunyai ruh. Hadis riwayat Bukhari. 2. Rumah yang terdapat anjing. Ciri selanjutnya adalah rumah yang terdapat anjing. Sebab air liur anjing yang najis kemungkinan besar telah tersebar di dalam rumah. Rasulullah sendiri pernah menjelaskan dalam sebuah hadis bahwasannya malaikat tidak masuk ke dalam rumah lantaran ada anjingnya. Hadits tersebut diriwayatkan oleh Muttafaq alaih sebagai berikut. Artinya, malaikat tidak masuk ke dalam rumah yang terdapat anjing di dalamnya. Muttafaq alaih dari Abu Talha Al-Ansari. Selain itu, Ummul Mukminin Aisyah mengatakan bahwa Rasulullah telah mengadakan perjanjian dengan Jibril bahwa ia akan datang. Namun, hingga waktu pertemuan tiba, ia tidak datang. Sambil melepaskan tongkat yang dipegangnya, Rasulullah bersabda, Allah tidak mungkin mengingkari janjinya. Tetapi mengapa Jibril belum datang? Tatkala Rasulullah menoleh, ternyata beliau melihat seekor anak anjing di bawah tempat tidur. Kapan anjing ini masuk? Tanya beliau. Aku, Aisyah, menyahut, entahlah. Setelah anjing itu dikeluarkan, masuklah malaikat Jibril. Mengapa engkau terlambat? Tanya Rasulullah kepada Jibril. Jibril pun menjawab, karena tadi di rumahmu ada anjing. Ketahuilah, kami tidak akan memasuki rumah yang di dalamnya terdapat anjing dan gambar, patung. Hadis riwayat Muslim. Adapun malaikat hanya tidak masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada anjing yang diharamkan. Terdapat anjing yang tidak diharamkan di antaranya yakni anjing pemburu, anjing yang ditugasi menjaga sawah, ladang dan hewan ternak, dan juga anjing penjaga. 3.
tidak pernah dihiasi bacaan Al-Quran. Ciri ketiga rumah yang tidak dimasuki malaikat adalah rumah yang tidak pernah dihiasi bacaan Al-Quran. Padahal sebagai muslim diwajibkan membaca Al-Quran karena salah satu keutamaannya adalah mendapatkan rahmat dan perlindungan dari malaikat. Sebagaimana yang sudah tercantum dalam hadits riwayat Ibnu Sirin. Sesungguhnya, rumah yang di dalamnya dibacakan Al-Quran, maka lapanglah penghuninya, banyak kebaikan, malaikat menghadirinya dan setan-setan meninggalkannya. Sebaliknya, rumah yang tak dibacakan Al-Quran, maka sempitlah penghuninya, sedikit kebaikannya, malaikat meninggalkannya dan setan-setan mendekatinya. Hadis riwayat Ibnu Sirin. Selain tiga rumah tersebut, dalam buku rumah yang tidak dimasuki oleh malaikat, Abu Hujaifah Ibrahim bin Muhammad menambahkan rumah-rumah lainnya yang tidak dimasuki oleh malaikat rahmat, yaitu 1. Rumah orang yang memutuskan silaturahim. 2. Rumah orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. 3. Rumah orang yang memakan harta anak yatim. 4. Rumah orang yang memakan riba. 5. Rumah yang di dalamnya tidak disebutkan asma Allah. 6. Rumah yang tidak ada solawat di dalamnya dan lebih mementingkan hawa nafsu. 7. Rumah yang di dalamnya banyak caci maki dan laknat. 8. Rumah yang di dalamnya banyak alunan lagu selain zikir. 9. Rumah yang di dalamnya ada lonceng. 10. Rumah yang digunakan minum khamar. 11. Rumah yang ditempati perjudian dan sajian berhala. 12. Rumah yang di dalamnya ada syirik dan mantra-mantra. 13. Rumah yang di dalamnya ada bau tidak sedap atau penghuni laki-lakinya melumuri tubuh dengan kunyit. 14. Rumah yang penghuninya hidup boros. 15. Rumah yang penghuninya terus-menerus melakukan kedurhakaan. 16. Rumah yang digunakan untuk kekejian atau dosa besar. Demikianlah vlog kita kali ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Jika ada yang baik itu datang dari Allah dan jika ada yang buruk itu datang dari diri kami pribadi. Mohon maaf atas kehilafan tutur kata dan perbuatan. Semoga Allah membimbing kita semua ke jalan yang benar.